Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya, Ibu Lili Turangan Senduk, Jemaat GPIB Karisma Jakarta Selatan, dalam renungan pagi ini. Harapan saya, Bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat, baik, penuh sukacita dengan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan dan penjagaan dari malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru. Kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang baik bagi kami, dan Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengar sapaan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti apa maksud-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyinya. Tema dari pembacaan kita ini adalah Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok,
dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dan mari kita coba merenungkannya bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada satu ungkapan umum yang berkata kurang lebih begini: engkau tak akan pernah bisa memenangkan argumen dengan orang yang selalu berpikiran negatif, karena mereka hanya ingin mendengarkan apa yang cocok di hati mereka saja. Bila tidak, mereka mau membalas serta mendebat. Ungkapan ini cocok sekali dengan gambaran orang-orang Farisi yang mengikuti gerak layan Yesus hanya untuk mencari-cari dan menemukan kesalahannya. Orang-orang Farisi tersinggung dengan perkataan Yesus pada peristiwa kesembuhan orang yang buta sejak lahir. Kita bisa baca itu di Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Pada situasi ini, Yesus melanjutkan pengajarannya dengan memakai tema domba dan gembala, selaras dengan tema peribadahan orang Israel pada hari-hari Sabat menjelang hari raya pentahbisan Bait Allah. Itu kita bisa baca di kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-34. Yesus menegur para pemimpin Yahudi dengan menggunakan istilah pencuri, perampok, dan gembala upahan, karena mereka mengabaikan tugas yang seharusnya mereka merawat dan merengkuh, tetapi mereka melemparkan umat yang menderita dari persekutuan. Kita bisa baca di Yohanes pasal 9 di ayatnya yang ke-34. Perumpamaan yang dipakai adalah seputar kandang domba. Ini diangkat untuk mengembalikan hakikat gembala sebagai penjaga dan pelindung domba. Karena orang-orang Farisi itu tak mengerti, Yesus menggunakan perumpamaan pintu. Tuhan Yesus, ia adalah pintu yang menolong mereka agar mengalami pencerahan tentang bagaimana seharusnya perilaku mereka memperlakukan orang atau memperlakukan umatnya. Yesus sebagai pintu mengantarkan gembala untuk menjumpai domba-dombanya. Setelah gembala, dalam hal ini pemimpin-pemimpin agama, dan domba kita para umat menyatu, rekonsiliasi, maka Yesus membuka pintu pagar agar mereka melihat jalan menuju padang rumput yang hijau. Itu gambaran kerajaan Allah itu di dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih, terkadang kita harus menerima ajaran dan teguran dari seorang gembala, orang tua, pelayan, guru, atau siapa saja untuk demi perbaikan diri, meskipun kita kadang-kadang tak ingin mendengarnya. Selain itu, kita diajak juga untuk meneladani karakter daripada Yesus Kristus, Sang Pintu, karena sikapnya, perlakuannya, empatinya, dan ajarannya yang kadang-kadang juga keras akan membuat kita peka tentang bagaimana seharusnya sikap kita memperlakukan sesama kita dan merawat mereka yang terluka. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi sungguh-sungguh yang kita mengerti bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada pada juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus.
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa syafaat. Bapa Sorgawi, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena kasih setia dan kasih karunia-Mu senantiasa Kau curahkan pada kami. Kami bersyukur untuk berkat firman yang sudah kami dengar saat ini, memberi kami sukacita dan kekuatan, karena keselamatan kami hanya melalui Engkau yang menjadi pintu keselamatan. Ajar kami Tuhan untuk dapat rendah hati, mau menerima pengajaran dan teguran, karena kami mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami setia padamu dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan memohon, pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua kegiatan kami, aktivitas, tugas, pelayanan, dalam semua yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan memberkati kami, dan dalam semuanya itu ya Bapa, kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa ya Bapa dan memohon lawatan Tuhan bagi setiap kami. Lansia yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami pergumulan juga mengalami pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Tiap-tiap lembaga pemerintahan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh berfungsi sebagai pelindung dan memberi rasa aman pada setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan apapun. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan percayakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan gereja, pemimpin-pemimpin, para pendeta, presbiter, pelkat-pelkat, komisi, karyawan kantor, baik yang berada di sinode maupun yang berada di jemaat GPIB yang bertebaran di mana-mana. Kami mohon, kuatkanlah mereka. Mohon Roh Kudus bimbing agar mereka sungguh setia bekerja dengan sukacita dan bertanggung jawab dalam melayani Engkau melalui jemaat-jemaat ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan pembentukan panitia-panitia pemilihan majelis jemaat GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menolong, Roh Kudus membimbing agar semua bekerja dengan penuh hikmat dan sukacita, sehingga terpilih orang-orang yang berkenan oleh-Mu dalam melayani jemaat. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk kami para lansia. Di hari tua kami, kiranya Tuhan beri kami kesehatan, beri kami semangat dan sukacita dalam menghadapi hari-hari ke depan. Sehingga ya Bapa, kami boleh mengucap syukur untuk pandemi ini ya Bapa, yang Tuhan telah undurkan secara perlahan-lahan, sehingga kembali lagi ya Bapa, kami boleh bertatap muka, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami, inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, pintu keselamatan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami ya Bapa akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami kasihi, demikianlah firman dan renungan Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Shalom.